Pada spoiler kali ini kita akan kembali dilanjutkan dengan kemunculan sosok Yao Ming di mata air Nine Siren Spring. Tentu saja para tetua pun terkejut setelah menyadari bahwa itu adalah kepala suku Yao Ming sang duta sayur jengkol. Sementara itu wajah Yao Xiaotian pun berkedut setelah mendengar banyak percakapan yang muncul di mana-mana. Kemudian matanya beralih ke sesepuh dengan ular merah terang di bahunya. Dan tiba-tiba dirinya pun berteriak memerintahkan semua orang untuk diam. Setelah itu dirinya pun segera berkata, sebaiknya jangan tertipu oleh orang ini, karena orang ini pasti adalah kaki tangan dari orang lain, karena sepertinya orang ini sengaja menyamar sebagai kakak laki-lakinya untuk menyebabkan kerusuhan di suku mereka, sehingga yang terbaik saat ini adalah semuanya segera mengaktifkan formasi dan membunuh orang ini juga. Tentu para sesepuh pun terkejut setelah mendengar perintah dari Yao Xiaotian, akan tetapi mereka sedikit ragu untuk menyerang, sedangkan Yao Ming pun segera tertawa ke arah langit dan berkata kepada Yao Xiaotian, dirinya berkata, apakah Yao Xiaotian benar-benar sangat ingin membungkam dirinya? Lalu setelah itu matanya pun segera menyapu beberapa tetua yang ada, kemudian dirinya pun segera menyebutkan 3 nama ketua yang hadir dan berkata, mereka bertiga adalah yang paling dekat dengan Yao Ming pada saat itu, dan jangan bilang bahwa bahkan mereka tidak bisa mengenalinya. Ketiga tetua berambut putih itu pun menyapu pandangan mereka ke arah Yao Ming setelah mendengar tawanya, lalu beberapa kegembiraan pun muncul di wajah mereka, bahkan salah satu di antara mereka pun segera berkata, itu tampaknya benar-benar kepala suku Yao Ming. Tentu saja mereka bertiga benar-benar cukup akrab dengan auranya. Sementara itu tertua dengan ular merah cerah di bahunya segera melototi mereka bertiga, kemudian dirinya berteriak kepada seorang sesepuh yang bernama Min Chang, sebaiknya mereka bertiga seharusnya tidak menimbulkan kebingungan di dalam suku, karena saat ini kepala suku Nine Siren Dead Ground Python adalah Yao Xiaotian, lantas apakah mereka mencoba untuk mengkhianati suku mereka sendiri? 3 sesepuh pun buru-buru menjawab kepada tetua pertama itu, ini adalah kepala suku Yao Ming, dan sepertinya telah terjadi kesalahpahaman di sini. Yao Ming pun segera tertawa samar sebelum akhirnya berkata, tidak ada kesalahpahaman, karena saat itu alasan Yao Ming menghilang justru karena saudara lelaki yang baik ini dan tetua pertama, karena sebenarnya mereka telah bergandengan tangan untuk meracuni dan melukai dirinya. Tidak hanya itu saja mereka bahkan menyegelnya ke dasar mata air Nine Siren Spring. Dan jika dirinya tidak diselamatkan kali ini, maka dirinya akan menghabiskan seluruh hidupnya disegel di bawah Nine Siren Spring ini. Tentu mereka juga mengetahui bahwa Yao Ming melarikan diri hari ini dan secara alami perlu dengan cepat membungkam Yao Ming. Kata-kata Yao Ming pun tidak diragukan lagi seperti guntur saat meledak di telinga semua orang. Bahkan semua pasang mata pun segera tertuju pada Yao Xiaotian dan tetua pertama. Lalu beberapa sesepuh pun segera berteriak kepada ketua pertama dan bertanya, apakah yang dikatakan kepala suku Yao Ming itu benar? Sedangkan tertua pertama berjubah abu dengan ular di pundaknya pun segera berkata, orang ini palsu, karena tidak ada badaknya. Oleh karena itu mereka semua jangan sampai mempercayai kata-katanya. Lalu dirinya pun segera melambaikan lengan bajunya dan melanjutkan dengan suara yang padat. Dia memerintahkan semua orang untuk secara pribadi menangkapnya, dan tubuh tertua pertama pun seketika menghilang setelah kata-katanya terdengar, lalu dirinya sudah berada di depan Yao Ming ketika dirinya muncul dan tangannya yang kisut menjadi sangat hitam saat bau busuk menyebar dari mereka. Namun baru saja angin naik dari telapak tertua pertama tiba-tiba tawa keras pun terdengar di bawah dengan cahaya keemasan yang melonjak. Lalu sosok manusia emas yang sangat besar muncul di antara Yao Ming dan tertua pertama, kemudian cahaya keemasan pun melonjak dan bertabrakan dengan tetua pertama, sehingga badai energi pun menyapu saat keduanya bertabrakan, dan energi tersebut mengguncang gunung-gunung besar di bawah sampai mereka mulai retak. Saat ini ketua pertama pun mundur 2 langkah setelah tabrakan ini, lalu matanya suram saat dirinya menatap sosok manusia emas di depan Yao Ming. Kemudian ekspresi ganas pun muncul di matanya sebelum akhirnya dirinya berteriak, sosok Xiaoyan ini benar-benar mencari kematian.
Sementara itu Yao Ming pun maju selangkah dan matanya gelap dan dingin saat dirinya melototi tetua pertama. Lalu dirinya pun tiba-tiba melebarkan mulutnya dan cahaya hitam melesat keluar dan berubah menjadi tongkat kerajaan sepanjang 5 meter. Tentu tongkat kerajaan ini benar-benar hitam dengan 2 ular berbisa yang hidup dan berputar di bagian atas. Lalu ada manik hitam seukuran kepalan tangan hadir di antara kedua ular itu, sedangkan kedua ular tersebut pun memancarkan cahaya dingin yang samar. Lalu Yao Ming pun segera berteriak kepada semua sesepuh dan bertanya, apakah mereka masih mengenali hal ini? Ekspresi semua sesepuh di langit pun berubah drastis setelah melihat tongkat hitam yang muncul. Kemudian mereka pun segera menyadari bahwa ini adalah tongkat kerajaan Nine Sirin, dan itu benar-benar tongkat Nine Sirin Dead Ground Python yang telah hilang selama ratusan tahun. Sehingga saat ini panas liar pun melonjak di mata mereka. Tentu saja mereka bisa merasakan tekanan dari dalam darah mereka yang berasal dari tongkat kerajaan. Bahkan ada desas-desus bahwa manik-manik ular pada tongkat kerajaan Nine Sirin ini memiliki garis keturunan suku Raja Nine Sirin Dead Ground Python yang sangat murni. Sementara itu ekspresi Yao Xiaotian pun sangat muram saat dirinya melihat ke arah Yao Ming. Kemudian dirinya pun segera berkata, tidak heran dirinya tidak dapat menemukan tongkat ini dimanapun setelah dirinya mencarinya, karena ternyata itu telah ditelan di dalam perut Yao Ming. Di sisi lain tetua pertama pun tanpa ampun melototi Xiao Yan saat dirinya membuka mulutnya dan berteriak. Dirinya berkata kepada semua tetua, mereka tidak boleh hanya mendengar satu sisi cerita, karena semua orang tentunya menyadari bagaimana suku Nine Sirin Dead Ground Python berada di bawah kepemimpinan kepala suku Yao Xiaotian. Meskipun Yao Ming adalah kepala suku sebelumnya, namun dirinya ditunjuk pada masa lalu, dan jika dirinya bersedia menyerahkan tongkat ini maka dirinya akan memiliki tempat di suku Nine Sirin Dead Ground Python di masa depan. Lalu beberapa ketua pun segera membuka mulut mereka dan berbicara pada saat ini. Mereka pun berkata, apa yang dikatakan oleh ketua pertama itu benar, dan kepala suku Yao Ming harus menyerahkan tongkat kerajaan Nine Sirin ini kepada kepala suku Yao Xiaotian. Yao Ming pun dengan dingin tersenyum setelah mendengar kata-kata sesepuh ini. Lalu tidak lama salah seorang dari 3 sosok yang dekat dengan Yao Ming pun segera berbicara. Dirinya berkata, sepertinya apa yang diungkapkan oleh tetua pertama adalah salah besar, karena siapapun yang memiliki tongkat kerajaan Nine Sirin ini adalah kepala suku dari Nine Sirin Dead Ground Python mereka yang resmi, dan ini telah menjadi aturan suku mereka di setiap generasi. Dan ketika mereka mengizinkan Yao Xiaotian menjadi kepala suku pada saat itu, mereka juga sepakat bahwa itu hanya bersifat sementara. Selain itu mereka semua juga setuju bahwa mereka akan mengembalikan posisi kepala suku kepada kepala suku Yao Ming jika dirinya kembali. Menanggapi hal tersebut banyak sesepuh pun mulai menganggukkan kepala mereka. Jelas saat ini ada banyak orang yang mendukung Yao Ming di antara para tetua ini. Oleh karena itu beberapa suara persetujuan pun segera muncul. Lalu sementara itu ekspresi Yao Xiaotian dan tertua pertama berubah sedikit dingin setelah mendengar kata-kata ini. Kemudian mereka pun bertukar pandangan dan mereka berdua bergegas keluar. Dan pada saat yang bersamaan mereka pun muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap. Lalu angin yang menakutkan tersapu saat mereka dengan kejam menyerang ke arah Xiao Yan. Saat ini kedua doseng menyerang secara bersamaan dan momentum itu bisa disebut menggetarkan bumi. Sementara itu perasaan serius pun melintas di hati Xiao Yan ketika dirinya melihat Yao Xiaotian dan ketua pertama menyerang pada saat yang bersamaan. Apalagi salah satu dari orang ini adalah bintang menengah doseng, sementara yang lainnya adalah bintang 1 doseng tingkat lanjut. Tentu saja mereka berdua benar-benar menjadi lebih kuat setelah mereka bergandengan tangan, sehingga tubuh Xiao Yan pun seketika bergetar dan dirinya melepaskan tubuh kaca King Kong pada batasnya, dan tubuh yang awalnya besar sekali lagi membengkak hingga mencapai puncak 99 meter. Lalu cahaya keemasan terang pun berlama-lama di permukaan tubuhnya sebelum secara bertahap berubah menjadi warna emas gelap. Saat ini kulit keemasannya bergetar saat raungan gemuruh samar keluar dari pori-porinya,
namun Xiao Yan pun tidak puas meskipun telah melepaskan tubuh kaca King Kong ke puncaknya, sehingga tangannya segera membentuk segel dan tato klan misterius dengan cepat muncul di dahinya. Setelah tato klan terbentuk, aura Xiao Yan pun melonjak liar di depan mata Yao Xiao Tian dan tetua pertama yang tercengang, dan dalam sekejap mata dirinya telah menjadi bintang satu doseng yang maju. Lalu aura Xiao Yan saat ini bahkan sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan tetua pertama itu. Tentu saja saat ini hati Yao Xiao Tian dan ketua pertama pun seketika dipenuhi dengan rasa tercengang, sehingga mereka pun bertanya-tanya, teknik rahasia macam apa yang digunakan oleh orang ini, karena dirinya sebenarnya mampu memperkuat dirinya hingga 2 tingkat, bahkan beberapa teknik kelas Tian biasa tidak akan dapat melakukan hal ini. Lalu mereka pun menyadari bahwa adanya kesenjangan yang sangat besar di antara setiap level di kelas Doseng, namun Xiao Yan ini dapat langsung melompat dari level awal ke level lanjutan, dan teknik rahasia yang digunakan Xiao Yan ini benar-benar sangat kuat dan langka. Sementara itu Xiao Yan pun segera tertawa di langit dan berkata, tolong izinkan dirinya ini menguji seberapa kuat 2 Doseng jika digabungkan. Tawa Xiao Yan pun terdengar seperti guntur yang bergema di langit, bahkan darah dalam beberapa individu yang lebih lemah bergejolak setelah mendengar tawa ini. Tentu saja setelah itu mereka pun dengan cepat melangkah mundur setelah mendengar tawa dari Xiao Yan. Mereka pun benar-benar tercengang karena hanya dengan tertawa saja bisa menghancurkan jiwa seseorang. Sementara itu di sisi lain ketua pertama pun tertawa terbahak-bahak sebelum akhirnya tangannya menjadi benar-benar hitam saat bau busuk segera menyengat, dan hanya dengan satu sentuhan dari racun mematikan di tangannya akan menyebabkan bahkan seorang elit Banseng akan menderita. Xiao Yan pun tidak mundur dalam menghadapi serangan gabungan dari tetua pertama dan Yao Xiao Tian. Justru kedua tangan Xiao Yan pun melambai dan angin yang menakutkan terbentuk seperti badai. Lalu tinju Xiao Yan pun segera bertabrakan dengan keras dengan 2 individu ini, sehingga ruang pun segera runtuh setiap kali mereka melakukan kontak, dan riak menakutkan mengguncang pegunungan dalam radius 50 km sampai runtuh, bahkan banyak lubang selebar 10 meter juga segera muncul di tanah, dan kekuatan destruktif dari pertarungan di antara elit Doseng benar-benar sangat mematikan. Lalu tidak lama setelah itu sekelompok tetua yang sangat tua pun berkumpul dan terlibat dalam percakapan pribadi. Lalu sesaat kemudian banyak pasang mata tiba-tiba terlempar ke arah kelompok yang tampak sedikit lebih mudah, dan tidak lama setelah itu banyak kelompok yang hendak turun tangan dan membantu Yao Xiao Tian bersama dengan tetua pertama. Namun kelompok tersebut pun segera diblokir oleh para ketua yang ada di sana. Sementara itu di sisi lain pertarungan antara Xiao Yan bersama dengan 2 elit Doseng lainnya benar-benar sangat intens, dan serangan yang sangat mematikan dikeluarkan oleh ketua pertama ketika dirinya mengeluarkan teknik cakar racun hantu yang tenang. Sementara itu Yao Xiao Tian segera mengeluarkan teknik jari musim semi kuning dan dilesatkan ke arah Xiao Yan, sehingga ekspresi Xiao Yan pun sangat muram saat 2 serangan liar ini mendekat. Kemudian tangan kanan Xiao Yan segera melengkung saat bola cahaya hitam besar terbentuk di atasnya. Sementara itu tangan kiri Xiao Yan juga membentuk banyak segel dengan kecepatan seperti kilat. Namun sebelum 5 telapak tangan energi terbentuk dengan cepat, justru Xiao Yan mengeluarkan teknik telapak tangan penciptaan surga yang agung dan keterampilan segel dewa 5 segel digabungkan. Sehingga serangan Xiao Yan pun bergabung bersama dan berubah menjadi telapak tangan yang mengkristal. Tentu saja keterampilan segel dewa 5 segel yang digabungkan adalah pertama kalinya bagi Xiao Yan menggabungkan kelima segel menjadi satu. Bahkan kekuatan dari daya hancurnya tidak akan lebih lemah dari Great Heaven Crescent Palm. Lalu serangan Xiao Yan pun segera dilepaskan bersama dan bertabrakan dengan jari energi yang sangat besar dan cakar hantu tetua pertama. Saat ini seluruh area menjadi sunyi saat tabrakan terjadi, dan badai energi pun tiba-tiba terbentuk setelah tabrakan terjadi. Lalu ruang dalam radius 10.000 meter benar-benar runtuh pada saat ini dan semua puncak gunung hancur menjadi debu. Dan setelah benturan tersebut Xiao Yan yang telah berubah menjadi sosok cahaya keemasan pun terhuyung-huyung ke langit. Sementara Yao Xiao Tian dan ketua pertama didorong mundur.
lalu darah di dalam tubuh mereka bergejolak saat mereka melihat Xiao Yan dengan beberapa kejutan di mata mereka. Tentu saja mereka benar-benar tidak dapat percaya bahwa Xiao Yan mampu bertarung secara seimbang dalam tabrakan langsung dengan mereka berdua. Lalu tidak lama setelah itu Yao Xiaotian yang muram pun segera mengalihkan pandangannya. Kemudian dirinya pun melihat kelompok tetua Ming yang telah menghentikan semua anggota yang dekat dengannya, sehingga dirinya pun segera menjadi sangat marah dan berteriak ke arah tetua Ming. Dirinya benar-benar berani menyerang anggota suku. Ketua Ming pun segera berteriak kepada Yao Xiao, masalah ini belum sepenuhnya diselidiki. Tentu saja dengan begitu mereka tidak bisa membiarkan orang lain untuk menangkap kepala suku Yao Ming. Yao Xiaotian pun menjadi semakin marah sehingga tubuhnya mulai gemetar. Tentu dirinya tidak menyangka bahwa orang-orang tua ini akan berbalik melawannya. Dirinya pun segera membalikkan pandangannya ke arah tertua pertama dan bertanya, apa yang harus mereka lakukan? Tetua pertama pun berkata, dirinya akan memblokir bocah ini, sementara Yao Xiaotian harus menemukan kesempatan untuk menyerang Yao Ming, dan orang-orang tua ini tidak akan berani melakukan apapun selama mereka membunuhnya. Namun baru saja Yao Xiaotian mengangguk, tiba-tiba sebuah suara tawa berbahaya pun bergema. Sosok Yao Ming pun segera muncul dan berdiri di belakang Xiao Yan. Lalu matanya seperti pisau tajam saat mereka menembak ke arah Yao Xiaotian dan ketua pertama. Dirinya pun segera berkata, mereka tidak perlu mencari peluang karena mereka dapat melakukannya sekarang. Yao Ming pun segera mengangkat kakinya dan perlahan berjalan ke depan. Saat dirinya melangkah maju bahkan auranya jauh lebih kuat dan menakutkan daripada siapapun yang hadir. Tentu saja saat ini ekspresi Yao Xiaotian dan tertua pertama pun segera menjadi pucat setelah merasakan kekuatan aura ini. Bahkan tidak satu pun dari mereka yang mengharapkan Yao Ming akan menjadi lebih kuat setelah disegel bertahun-tahun. Dan saat ini dirinya benar-benar mampu melonjak ke kelas Doseng bintang 2. Kelompok tetua Ming juga mengungkapkan kegembiraan liar di mata mereka. Lalu mereka pun segera berkata, dirinya memang layak menjadi kepala suku Yao Ming, karena bakat ini bahkan berkali-kali lebih besar daripada kepala suku Yao Xiaotian. Sementara itu mata Yao Ming pun mendarat di Xiao Yan sebelum akhirnya dirinya tiba-tiba membungkuk pada Xiao Yan. Lalu dirinya berkata kepada Xiao Yan, Yao Ming akan selalu mengingat kebaikannya, dan setelah dirinya menghabisi beban keluarga ini maka dirinya bahkan bersedia untuk membagi suku Nine Sirin Dead Ground Python dengan Xiao Yan di masa depan. Xiao Yan pun tersenyum setelah mendengar perkataan dari Yao Ming, lalu dirinya pun segera bertanya, berapa banyakkah kekuatan Yao Ming yang telah pulih? Yao Ming pun berkata, saat ini kekuatannya baru mencapai 60%, namun itu sudah lebih dari cukup untuk menghabisi Yao Xiaotian si cepu. Lalu Xiao Yan pun segera berkata, jika begitu permasalahannya maka serahkan tetua pertama kepadanya, dan Yao Ming harus melunasi hutang di antara mereka berdua dengan benar. Yao Ming pun mengangguk dan dirinya tidak ingin mengatakan sesuatu yang tidak perlu saat dirinya segera berbalik. Kemudian matanya yang gelap dan ganas terkunci pada Yao Xiaotian yang tampak pucat, lalu dirinya pun segera melangkah di udara dan perlahan maju menuju ke arah Yao Xiaotian. Kemudian Yao Ming pun muncul di depan Yao Xiaotian dalam beberapa kilatan, dan ekspresi ganas pun perlahan naik ke wajahnya ketika dirinya mulai berbicara. Dirinya berkata, Yao Xiaotian adalah saudaranya yang baik. Maka hari ini izinkan Yao Ming untuk mengembalikan semua kepahitan yang dirinya rasakan selama ratusan tahun ini kepadanya. Sementara itu tubuh Xiao Yan pun bergerak dan dirinya muncul di depan tertua pertama itu setelah Yao Ming bertindak. Xiao Yan pun tersenyum pada tetua pertama, akan tetapi tetua pertama merasa seluruh tubuhnya menjadi dingin ketika dirinya melihat senyum Xiao Yan. Dan dirinya pun segera mengerti bahwa semuanya saat ini sudah diputuskan, dan pukulan Xiao Yan pun bertabrakan dengan angin doki hitam pekat bau dari tetua pertama. Lalu bibit api yang panas tiba-tiba melompat ke depan dan menguapkan gumpalan beracun yang mematikan itu. Bahkan kekuatan yang kuat juga menyebabkan tetua pertama terhuyung mundur. Lalu darah di dalam tubuhnya bahkan mulai bergejolak akibat dari kekuatan api surgawi.
Dan tidak lama setelah itu sebuah tawa dingin pun tiba-tiba terdengar dari jarak yang cukup dekat. Suara keras yang mengejutkan seketika muncul dan dengan segera setelah itu teriakan Yao Xiaotian pun segera terdengar. Jantung tertua pertama pun berdebar kencang setelah teriakan menyedihkan ini terdengar. Lalu dirinya pun buru-buru menoleh dan melihat bahwa Yao Xiaotian telah berbaring di puncak gunung seperti anjing yang mati. Bahkan lebih setengah dari gunung yang menjulang tinggi juga telah runtuh, dan pertarungan antara elit Doseng dengan mudah mengubah seluruh gunung menjadi debu. Sementara itu Yao Ming pun dengan kasar menginjak tubuh Yao Xiaotian, lalu angin yang menakutkan segera meletus di kakinya dan meledakkan batu-batu besar di sebelahnya menjadi debu. Kemudian seteguk darah segar bersama dengan beberapa organ dalam yang hancur segera dimuntahkan dari mulutnya. Saat ini mata banyak anggota suku Nine Sirin Dead Ground Python pun berkedut saat melihat serangan brutal ini, sedangkan Yao Xiaotian pun berteriak meminta tolong untuk dilepaskan kepada Yao Ming, lalu dirinya berkata, pada saat itu dirinya tergoda oleh ketua pertama dalam melakukan tindakan seperti binatang itu, lalu wajah ganasnya saat ini menunjukkan ekspresi ngeri saat hatinya diinjak oleh Yao Ming, sedangkan Yao Ming pun segera berkata, apakah Yao Xiaotian baru sadar bahwa dirinya adalah kakak laki-lakinya, dan kepahitan yang dirinya derita selama beberapa ratus tahun ini semuanya berkat Yao Xiaotian? Lalu Yao Ming pun perlahan menurunkan tubuhnya dan tangannya segera mengusap kepala Yao Xiaotian. Yao Xiaotian pun gemetar saat merasakan sentuhan dari Yao Ming. Tentu saja saat ini dirinya bisa merasakan keinginan membunuh di hati Yao Ming. Dan dengan segera setelah itu ekspresi buas pun melintas di mata Yao Xiaotian. Sementara itu mata Yao Ming menjadi gelap dan dingin saat Yao Xiaotian hendak mengedarkan douqinya untuk meledakkan tubuh. Saat ini tangan Yao Ming seperti pisau tajam yang dengan kejam dimasukkan ke dalam kepala Yao Xiaotian, sehingga darah segar seketika menyembur keluar bersama dengan otak Yao Xiaotian. Pada saat ini Yao Ming pun tanpa ekspresi saat tangannya dimasukkan ke kepala Yao Xiaotian, lalu setelah itu dirinya perlahan menariknya dan ada manik-manik hitam seukuran kepalan tangan di tangannya. Diketahui jika manik-manik itu halus saat kabut hitam samar-samar mengalir di dalamnya, dan manik-manik tersebut pun segera berubah menjadi wajah menyedihkan yang menyerupai Yao Xiaotian. Tentu saja saat ini hati Yao Ming pun merasakan banyak kegembiraan setelah dirinya berhasil membalas dendam dan menatap ke arah manik-manik tersebut. Sementara itu tetua pertama di langit perlahan menelan air liurnya. Tentu saja dirinya tidak menyangka bahwa Yao Ming akan menjadi sekejam ini, karena Yao Ming bahkan tidak memberi Yao Xiaotian kesempatan untuk bertahan hidup. Tidak hanya itu saja, bahkan inti monster dari Yao Xiaotian juga langsung diekstraksi dengan paksa oleh Yao Ming. Lalu tidak lama setelah itu Yao Ming pun menghela nafas panjang saat dirinya menatap ke langit sebelum akhirnya melambaikan lengan bajunya dan menyimpan mayat Yao Xiaotian. Kemudian dirinya pun segera mengangkat kepalanya dengan ekspresi garang dan menatap ketua pertama sebelum akhirnya mulai berbicara. Dirinya berkata, saat ini adalah giliran dari ketua pertama. Ketua pertama pun gemetar setelah melihat mata Yao Ming yang sangat ganas. Tentu dirinya mengerti bahwa nasibnya pasti akan berkali-kali lebih menyedihkan daripada Yao Xiaotian jika dirinya mendarat di tangan Yao Ming. Lalu tatapan tertua pertama pun dengan cepat menyapu Yao Ming dan Xiao Yan, lalu dirinya tiba-tiba mengatupkan giginya, sedangkan kedua tangannya segera dengan cepat membentuk segel tangan yang aneh. Kemudian tubuhnya pun membengkak dan kulitnya dengan cepat bergoyang, dan sepertinya ada sesuatu yang akan keluar dari tubuhnya ketika dirinya mengeluarkan teknik ledakan langit ular setan. Xiao Yan pun mengerutkan keningnya saat melihat hal ini, sehingga dirinya dengan cepat melangkah mundur karena merasa agak tidak nyaman. Yao Ming juga dikejutkan oleh keputusan tegas dari tetua pertama dan tubuhnya juga dengan cepat ditarik ke belakang. Lalu tubuh tertua pertama akhirnya meledak dengan cara yang menggetarkan bumi. Sementara Xiao Yan dan Yao Ming bergegas mundur, dan energi yang menakutkan pun langsung meratakan pegunungan dalam radius 10.000 meter. Lalu banyak energi ular hitam bergegas ke segala arah ketika serangan ini dilepaskan. Lalu ular hitam ini dengan cepat menghilang saat bersentuhan dengan tanah.
sebuah kejutan pun melintas di hati Xiao Yan saat dirinya mengamati ular-ular ini. Xiao Yan pun segera berkata, sepertinya dirinya tidak menghancurkan diri sendiri, dan orang tua ini benar-benar licik karena dirinya hanya meninggalkan tubuh fisiknya dan menyembunyikan inti monsternya di avatar. Lalu tidak lama setelah itu tubuh Yao Ming pun melintas dan muncul di samping Xiao Yan. Kemudian dirinya pun segera mengeluarkan perintah kepada anggota suku Nine Sirin Dead Ground Python untuk melakukan pencarian dalam jarak 5000 km, dan mereka harus menemukan hantu tua itu. Lalu beberapa sesepuh pun buru-buru dan dengan hormat menjawab setelah mendengar perintah ini. Sementara itu sesepuh yang sangat senior dengan cepat melangkah maju dan dengan hormat berjanji kepada Yao Ming, dirinya mengucapkan selamat kepada kepala suku dalam mendapatkan kembali posisinya. Tentu saja mereka juga pasti akan menjanjikan kesetiaan mereka sampai mereka mati. Yao Ming pun berbicara dengan suara yang lemah kepada semua sesepuh dan berterima kasih atas kerja keras mereka. Tidak lama kelompok Tante Kailin pun terbang keluar dari jurang yang dalam saat Xiao Yan berhenti mengaktifkan tubuh kaca King Kong. Pada akhirnya mereka pun segera melayang di samping Xiao Yan. Lalu Yao Ming pun segera berbalik ke arah Xiao Yan dan berterima kasih karena dirinya telah membantunya kali ini. Yao Ming lanjut berkata, tidak ada cara baginya untuk membalas budi besar Xiao Yan ini. Namun meskipun demikian Yao Ming masih harus membayar jasa Xiao Yan. Yao Ming berpikir bahwa Xiao Yan sepertinya akan tertarik dengan hadiah yang akan dirinya bicarakan. Xiao Yan pun segera mengangkat alisnya dan bertanya, apakah hal itu? Yao Ming pun bertanya, apakah saudara Xiao Yan pernah mendengar tentang Demon Sein Huang Kuang? Xiao Yan terkejut setelah mendengar Demon Sein Huang Kuang. Xiao Yan pun segera memastikan apakah ini adalah Demon Sein Huang Kuang yang pernah memiliki setengah kaki di kelas Doudi pada zaman kuno. Mata Xiao Yan pun menetap tajam ke arah Yao Ming. Lalu sesaat kemudian Xiao Yan pun tiba-tiba tersenyum. Xiao Yan pun segera bertanya, mungkinkah Demon Sein Huang Kuang yang legendaris ini terkait dengan suku Nine Sirin Dead Ground Python? Yao Ming pun segera tertawa dan berkata, Demon Sein Huang Kuang secara alami bukan anggota dari sukunya, akan tetapi dirinya memiliki hubungan yang cukup dalam dengan suku mereka, karena setelah ahli pamungkas ini jatuh pada saat itu warisan yang dirinya tinggalkan telah lenyap seiring berjalan waktu. Namun ada tablet batu Huang Kuan di suku Nine Serene Dead Ground Python dan itu miliknya. Jadi itu telah diwariskan sejak zaman kuno dan semua pengetahuan tentang Demon Sein Huang Kuang dicatat oleh batu ini. Bahkan dikabarkan bahwa darah esensi dari Demon Sein Huang Kuang masih ada jauh di dalam tablet batu. Pada saat ini tangan Xiao Yan pun gemetar tanpa meninggalkan jejak setelah dirinya mendengar ada esensi darah. Karena ada desas-desus bahwa Demon Sein Huang Kuang memiliki setengah kaki di kelas Doudi, dan kekuatannya hampir mencapai puncak dan darah seorang ahli yang hampir mencapai kelas Doudi secara bertahap akan mulai berubah, sehingga jika dirinya berhasil melangkah ke level itu, maka garis masa depannya akan dapat menikmati kekuatan garis keturunannya dan dilindungi selama 100 generasi, sehingga dengan demikian maka klan kuno lainnya akan terbentuk. Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya bertanya, karena tablet batu Huang Kuang itu menyembunyikan rahasia besar, lantas mengapa suku Nine Sirin Dead Ground Python belum mengekstraknya sampai saat ini? Yao Ming pun tertawa dan menjawab, saudara Xiao Yan tetap berhati-hati seperti biasanya. Kemudian dirinya pun menjelaskan, tablet batu Huang Kuang adalah harta karun utama dari Nine Sirin Dead Ground Python. Lalu ada 3 keterampilan Dou di atasnya yaitu Yellow Spring Finger dan Yellow Spring Ball. Masing-masing adalah level rendah kelas Tian dan level menengah kelas Tian. Mereka sangat kuat namun hanya kepala suku dan beberapa sesepuh yang bisa melatihnya. Xiao Yan pun mengangguk sebelum akhirnya bertanya, bagaimana dengan skill Dou yang terakhir? Yao Ming pun tersenyum dan berkata, itu bernama kemarahan surgawi musim semi kuning. Hati Xiao Yan akhirnya sedikit terguncang pada saat ini, karena Huang Kuang Divine Anger lebih tepatnya adalah sejenis keterampilan Dou Sonic.
Selain itu, teknik tersebut juga adalah keterampilan Do Sonic tingkat tinggi kelas Tian, dan tercatat dalam teks-teks kuno bahwa kemarahan surgawi Huang Kuang adalah sesuatu yang menyebabkan ekspresi bahkan beberapa elit Do Sheng seketika berubah. Setidaknya 9 dari 10 ahli top yang telah mati melawan Demon Sein Huang Kuang dan jiwa mereka dihancurkan secara paksa oleh teknik tersebut, dan ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat skill Do level ini, karena berdasarkan apa yang Xiao Yan ketahui bahkan Angry Buddha Reincarnation yang dirinya pahami tidak dapat menandingi kemarahan surgawi Huang Kuang. Dan jika Xiao Yan berhasil menguasai Yellow Spring Divine Anger ini, bahkan Do Sheng bintang 3 pun akan menderita. Sementara itu Yao Ming tertawa merasa sangat puas dengan kejutan di matanya. Lalu Yao Xiao segera berkata, itu adalah keterampilan Do yang membuat Demon Sein Huang Kuang terkenal. Xiao Yan pun segera berkata, menurut apa yang Yao Ming katakan bahwa Yao Xiao Tian dan tetua pertama seharusnya berlatih musim semi kuning kemarahan surgawi, karena jika mereka menggunakan skill Do ini maka Xiao Yan tidak akan bisa memblokir mereka. Yao Ming pun segera tertawa sebelum akhirnya berkata, teknik tersebut tidak mudah, dan tidak seorang pun dari suku mereka yang pernah memperhatikan Yellow Spring Divine Anger karena skill Do tersembunyi jauh di dalam Stone Tablet, sehingga mereka tidak dapat memperoleh metode untuk mempraktikkannya. Selain itu tidak ada yang berani menghancurkan tablet batu dengan paksa karena mereka takut merusak darah inti iblis Sein dalamnya. Xiao Yan pun segera berkata, jika begitu permasalahannya apa niat saudara Yao Ming dengan mengatakan hal ini kepada Xiao Yan? Karena bahkan banyak generasi ahli dari Nine Serene Dead Ground Python saja tidak dapat memperoleh metode untuk berlatih kemarahan surgawi musim semi kuning ini. Yao Ming pun tertawa dan berkata, orang lain mungkin tidak bisa melakukannya, akan tetapi sepertinya itu tidak akan menjadi masalah bagi saudara Xiao Yan. Xiao Yan pun segera mengangkat alisnya dan dirinya dengan cepat menyilangkan tangannya. Xiao Yan pun segera tersenyum sebelum akhirnya bertanya, apakah itu karena api surgawi? Tentu saja Xiao Yan menyadari bahwa satu-satunya aspek yang unik di dalam dirinya saat ini tampaknya adalah api surgawinya. Yao Ming pun segera berkata, api surgawi mungkin kuat, tetapi tablet batu Huang Kuang ini tidak ada hubungannya dengan hal itu, dan yang mereka butuhkan adalah kekuatan spiritual yang sangat kuat. Ada roh sisa dari Demon Sein Huang Kuang yang berjaga di dalam roh batu. Karena metode untuk berlatih kemarahan surgawi musim semi kuning terletak di dalam, namun mereka para binatang ajaib tidak terlalu memperhatikan kekuatan spiritual. Bahkan dengan kekuatan Yao Ming saat ini, maka kekuatan spiritualnya hanya mirip dengan alkemis tingkat 7. Lalu setelah menyelidiki selama 1000 tahun, akhirnya mereka telah menemukan bahwa jiwa yang setidaknya telah mencapai keadaan surgawi akan berhasil memasuki tablet batu. Akan tetapi jiwa dari keadaan ini biasanya hanya dimiliki oleh beberapa alkemis Grandmaster sejati, dan di masa lalu suku mereka telah mendiskusikan untuk mempekerjakan seorang guru alkemis. Akan tetapi ide ini dibuang karena mereka khawatir bahwa mengekspos tablet batu Huang Kuang mungkin akan membawa mereka beberapa masalah yang tidak perlu, dan jika berita ini menyebar bahkan beberapa elit Do Sheng mungkin akan terlibat. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya memandang ke arah Yao Ming. Xiao Yan pun bertanya, apakah Yao Ming cukup percaya kepada Xiao Yan karena memberitahunya rahasia yang begitu penting? Yao Ming pun menjelaskan bahwa alasan dirinya mengungkapkan rahasia ini kepada Xiao Yan sebagian adalah karena dirinya ingin membalas budi, sementara itu alasan lain adalah karena dirinya ingin meminjam kekuatan Xiao Yan untuk membuka tablet batu dan memungkinkan dirinya untuk tumbuh lebih kuat, sehingga bisa sepenuhnya mengendalikan suku Nine Serene Dead Ground Python. Mata Xiao Yan pun menatap tajam ke arah Yao Ming sebelum akhirnya dirinya pun perlahan mengalihkan pandangannya. Dirinya pun segera berkata, jika begitu permasalahannya biarkan Xiao Yan mencoba dan melihat, apakah Xiao Yan bisa menangani sisa jiwa Demon Sein di dalam tablet batu atau tidak. Yao Ming pun tertawa dan berkata, jika begitu permasalahannya maka dirinya akan berterima kasih kepada saudara Xiao Yan atas bantuannya. Yao Ming pun bersuka cita dan tertawa setelah mendengar jawaban Xiao Yan.
Kemudian dirinya pun lanjut berkata, sebaiknya mereka tidak terburu-buru, karena saudara Xiao Yan telah mengalami pertempuran besar kali ini, sehingga kali ini mereka semua harus beristirahat selama 1 malam, sementara dirinya akan menyelesaikan berbagai masalah di dalam suku. Tentu saja dirinya juga akan membawa mereka semua ke tablet batu Huang Kuang besok pagi setelah ngopi di warung Bude Yanti yang melegenda.